diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Ada sebuah lagu yang berjudul Lirik dipopulerkan oleh Ari Lasso dan terinspirasi dari pengalaman sahabatnya ketika sahabatnya kehilangan anak. Cuplikan lagu ini berisi, "Aku menangis, aku mengenangmu, segala tentangmu, ku memanggilmu dalam hati." Nah, lagu ini mewakili perasaan-perasaan orang yang pernah kehilangan orang yang dia cintai. Saya sering mendengarkan cerita orang yang kehilangan itu, ada rasa rindu, berontak, mengingat kembali pengalaman-pengalaman bersama itu. Paulus melalui bacaan yang kita dengarkan tadi mengatakan bahwa dalam kehilangan akan mendatangkan duka cita. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menerima kehilangan itu sebagai suatu fakta kehidupan. Ketika kita sadar bahwa kehilangan itu membuat kita sedih, kita sulit menerima, kita berontak, maka ini membuat kita sadar bahwa ini kenyataan yang sudah kita jalani. Namun banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang dia cintai itu masih hidup. Orang yang dia cintai itu seolah-olah belum meninggal. Maka ini akan mendatangi kesedihan bahwa ini suatu pemberontakan, tidak mampu menerima kenyataan. Paulus mengatakan kepada kita supaya kita menerima dan mengakui situasi itu sebagai fakta kehidupan. Yang kedua, kita memiliki pengharapan dalam Kristus. Paulus berkata, "Saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita." Yang ingin dikatakan Paulus adalah bahwa mereka yang semasa hidupnya mengimani Yesus menjadi anak Allah, pada saat dia kembali kepada Bapa akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka kita hendaknya memiliki pengharapan yang tetap, karena jaminan yang pasti dari Allah adalah akan memberikan hidup yang kekal. Ketika kita kembali menghadap Bapa, kita akan bertemu dalam kehidupan yang bahagia bersama para kudusnya di surga. Yang ketiga, kita yang ditinggalkan harus bangkit kembali dan berjuang. Dengan bangkit kembali, kita memiliki pengharapan untuk melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh orang yang kita cintai untuk kita perjuangkan. Yesus memberikan kita cobaan dan tidak membiarkan kita hidup sebagai anak yatim. Ungkapan-ungkapan Paulus yang sudah kita dengarkan tadi dipertegas dalam dokumen gereja Lumen Fidei. Umat Kristiani mengetahui bahwa penderitaan tidak dapat dihindari, namun dapat memiliki makna dan menjadi suatu tindakan kasih dan penyerahan diri ke dalam tangan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dengan cara ini, pengalaman tersebut dapat berperan sebagai saat tumbuh kembangnya iman dalam kasih. Semoga pengalaman kesedihan ini, pengalaman kehilangan ini menumbuhkan iman dan kasih dalam kehidupan.